Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Warisan Islam, channel yang membahas tentang seputar informasi Islam, baik itu tentang sejarah, politik, peradaban, khazanah, dan lain sebagainya. Subscribe channel ini, lalu bunyikan lonceng 2 kali, dan like dan share video ini agar kami semakin semangat untuk membuat konten-konten terbaru. Al-Quran adalah kitab suci penuh cinta. Ia menyuruh kepada setiap pemeluk agama untuk masuk agama Islam dengan sangat lembut. Al-Quran menyebut pemeluk agama langit sebelumnya dengan sebutan Ahlul Kitab atau para pembawa risalah kitab suci. Padahal pemeluk agama langit sebelumnya telah mengubah isi dalam kitab suci mereka sebagaimana Taurat dan Injil yang telah mereka ubah. Kepada umat Yahudi, Al-Quran telah menyebut mereka dengan sangat hormat dengan sebutan Bani Israel. Nama Israel sendiri adalah julukan Nabi Yakub. Tentunya Al-Quran menyebut kaum Yahudi dengan sebutan wahai segenap keturunan Nabi Yakub sebagai penghormatan bagi mereka. Padahal kaum Yahudi telah banyak mengingkari risalah kenabian para utusan Allah untuk mereka. Tetapi Al-Quran selalu meminta mereka untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepada mereka di masa lampau dengan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 40, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah engkau kepadaku saja." Quran Surat Al-Baqarah ayat 47, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu." Dalam ayat yang lain, Al-Quran menyanjung kaum Yahudi dengan nikmat kenabian, kemerdekaan, dan anugerah yang belum diberikan kepada umat sebelum mereka. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 20, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada orang pun di antara umat yang lainnya." Kepada umat Nasrani, Al-Quran telah menyebut mereka sebagai umat yang paling dekat dengan umat Islam. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 82, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman, ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami adalah orang Nasrani. Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, karena mereka tidak menyombongkan diri." Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim memberikan alasan mengapa umat Nasrani dipuji Al-Quran memiliki kedekatan dengan umat Islam, yakni karena pada dasarnya dalam agama Nasrani mencintai perdamaian. Ibnu Katsir menukil sebuah keterangan dalam kitab Injil, "Barang siapa yang menampar pipi kananmu, maka serahkanlah kepada pipi kirimu." Tentu dalam hal ini ajaran damai Nasrani memiliki kedekatan dengan ajaran damai Islam. Kepada kaum-kaum yang mengingkari Rasul Allah lainnya pun, Al-Quran menyebut mereka dengan sangat halus. Kepada kaum-kaum yang mengingkari Rasulullah yang lainnya pun, Al-Quran menyebut mereka dengan sangat halus. Al-Quran menyebut Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib sebagai saudara bagi kaumnya. Padahal kebanyakan dari kaumnya tidak memenuhi seruan para Nabi Allah. Tentunya ini menjadi isyarat akan semangat persaudaraan meskipun terhadap orang-orang yang dengan tegas menolak seruan agama Allah. Al-Quran Surat Hud ayat 50, Allah berfirman, "Dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Hud." Quran Surat Hud ayat 61, Allah berfirman, "Dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Saleh." Al-Quran Surat Hud ayat 84, Allah berfirman, "Dan kepada penduduk Madyan kami utus saudara mereka Syuaib." Bahkan Al-Quran menyeru untuk mencintai umat Yahudi dan Nasrani sebagai tetangga jauh dalam beragama. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 36, Allah berfirman, "Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat karib, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki,
Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Imam Jalaluddin As-Sayuti dalam tafsir Jalalain menafsirkan ayat tersebut sebagai berikut. Tetangga dekat adalah orang yang dekat bagi kita baik secara nasab maupun kedekatan tempat tinggal. Sedangkan tetangga jauh adalah seseorang yang jauh bagi kita baik secara nasab maupun kedekatan tempat tinggal. Imam Al-Qurtubi dalam Tafsirul Jami' lil Ahkamil Quran menafsirkan tetangga jauh sebagai seorang yang kita kenal, sedangkan tetangga jauh sebagai orang yang belum kita kenal. Kedua penafsiran di atas menunjukkan bahwa berbuat baik tidaklah mengenal batas agama. Apapun agamanya, tetaplah kita dianjurkan oleh Al-Quran untuk berbuat baik kepada mereka. Sedangkan Imam Ibnu Katsir dalam Tafsirul Qur'anil Azim dalam ayat tersebut menafsirkan tetangga dekat sebagai saudara sesama Islam, sedangkan tetangga jauh sebagai saudara sesama agama samawi, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani. Al-Quran juga menyebutkan kemenangan Romawi yang notabene pengikut agama Nasrani sebagai sebuah kebahagiaan bagi umat Islam sebagai sesama saudara agama samawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 2 sampai ayat 4. Bangsa Romawi telah dikalahkan di negeri yang terdekat dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. Bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu bergembiralah orang-orang yang beriman. Sebab turunnya ayat di atas adalah ketika kaum kafir Quraisy mendengar kekalahan bangsa Romawi atas bangsa Persia. Mereka mengatakan, kami akan mengalahkan kalian wahai segenap umat Islam yang menyembah Allah, sebagaimana saudara kami sesama penyembah berhala yakni bangsa Persia telah mengalahkan saudara kalian penyembah Allah yakni umat Kristen Romawi. Tentu kala itu umat Islam sedikit bersedih dengan kekalahan bangsa Romawi. Dan Allah pun menurunkan ayat tersebut sebagai sebuah kabar isyarat bahwasanya umat Islam kelak akan mengalahkan kaum kafir Quraisy sebagaimana umat Kristen Romawi nantinya akan mengalahkan bangsa Persia. Karena itulah Al-Quran telah menyerukan sejak dahulu untuk saling berbuat baik dan saling mencintai di antara sesama agama-agama samawi sebagai solusi untuk menghilangkan jatuhnya korban jiwa di banyak belahan bumi. Al-Quran juga menyerukan agar umat Islam memaafkan umat-umat yang tidak mengikuti ajaran agama Islam serta menyerahkan keputusan atas mereka kepada Allah di hari kiamat. Quran Surat Al-Zasiyat ayat 14 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Wallahu a'lam bishawab.